Halo, selamat sore. Selamat bertemu lagi di acara ngobrol tentang arang aktif sebagai obat atau yang kami sebut arang aktif life. Acara ini kami laksanakan atau kami lakukan setiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada acara ini kami membicarakan mengenai arang aktif sebagai obat. Apa itu arang aktif? Mengapa dia bisa berperan sebagai obat? Itu yang kami bahas ya setiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, arang aktif sering ditanya ya, sering ditanya apa sih arang aktif itu? Ya, arang aktif itu sebenarnya arang ya, arang biasa yang diaktifkan. Diaktifkan ini artinya diproses sedemikian rupa sehingga permukaannya menjadi lebih luas dan dia lebih efektif untuk mengikat partikel-partikel atau zat-zat yang tidak bermanfaat atau yang berbahaya bagi tubuh kita. Kenapa arang aktif bisa berperan sebagai obat, walaupun sebenarnya bukan obat? Karena arang aktif itu jika kita gunakan ya, kita minum atau kita oleskan di bagian tubuh kita, dia menyerap atau lebih tepat disebut mengikat ya, mengikat bahan-bahan zat-zat yang tidak baik bagi tubuh. Misalnya racun-racun ya, termasuk juga virus, bakteri. Ya, ini bukan hanya sekedar omongan yang tidak ada dasarnya, tapi ada juga sudah ada ya paper jurnal ya ilmiah yang membahas ya mengenai bagaimana arang aktif itu mengikat misalnya virus herpes. Saya Arnold, pada hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian ya. Ya memang banyak kita bahas atau kita tampilkan kesaksian di acara arang aktif ini. Jadi selain ngobrol-ngobrol juga kita mendengarkan bagaimana pengalaman ya orang-orang yang sudah memakainya. Ya, tujuan kami membawakan acara ini tidak lain hanya untuk membagikan ya membagikan pengalaman dan pengetahuan. Karena sangat sayang sekali jika ini tidak diketahui. Ini adalah obat yang dalam tanda kutip obat yang sangat-sangat manjur dan bermanfaat dan gampang didapat ya. Oke, ini baru join ya, baru kelihatan nih Andri. Halo, Andri. Kedengaran? Sore. Di sini lagi hujan Kecil deras, suaranya. jadi mudah-mudahan koneksinya bagus. Iya, suaranya kecil, kayaknya terpengaruh. Ini, hujan kali ya di sana ya? Hujan deras dan mati lampu. Oke, oke. Terima kasih sudah Completely. Semoga bisa koneksinya bagus. Oke. Dalam kondisi begitu, terima kasih udah join ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari seseorang mengenai arang aktif, saya mau jawab ada satu pertanyaan yang masuk minggu ini ya. Ada satu pertanyaan yang masuk minggu ini dari melalui YouTube. Mengenai YouTube ya. Pertanyaannya, saya mau tanya cara pakainya kalau kita pakai yang serbuk katanya. Cara pakainya kalau kita pakai yang serbuk. Itu gampang sekali ya. Jadi pada dasarnya kita minum serbuknya. Dan sebenarnya ini sudah pernah dibahas juga, sudah pernah dibahas kalau saya liatin ini ya. Jadi ini acara ini direkam ada di YouTube. Tujuan kita juga supaya bukan hanya live ya, mungkin yang lihat live sedikit atau nggak sempat ya. Tapi acara-acara ini semua ada di YouTube. Dan salah satunya ya bisa dibuka itu di Google ya, arang aktif live
Semoga ketemu. Di situ ada banyak ya, banyak udah hampir hari ini yang ke-60 kali. Nah, salah satunya itu ada dibahas mengenai cara memakai arang aktif, bubuk arang aktif. Ya. Coba saya tampilkan dulu ya. Mungkin kita dengar dulu. Oke, kalau gitu ini itu mengenai sejarah kedua. Ya arang aktif. Acara arang aktif itu apa? Dan kita udah ngobrol tentang apa itu arang aktif dan bagaimana sejarahnya. Nah, ini berikutnya mungkin kita mau lihat ya seperti apa cara memakainya. Kita undang dulu Ibu Sitorus ya, LN Sitorus. Coba dites suaranya dulu, bisa kedengaran? Baik. Sedikit aja ya, karena ini bisa dilihat. Bagaimana caranya kita mengambil arang ini, mau campur dengan air. Kita ambil 1 sendok dari tempatnya yang tersedia, sendok makan. Ini untuk 1 kali minum. Tapi habis diambil dari tempatnya itu mesti langsung ditutup. Seperti tadi sudah diterangkan, kalau lama-lama dia terbuka, akhirnya kena polusi atau bahan yang lain. Kalau punya gelas yang pakai tutup lebih bagus supaya jangan susah. Terus saya taruh air, jangan terlalu banyak dulu. Oleh karena saya punya gelas yang ada tutupnya, saya tutup aja dulu, lalu terus saya kocok di sini. Ini saya kocok. Walaupun nanti kalau pakai tutup bisa lebih banyak, langsung banyak airnya. Boleh. Seperti ini sampai sudah 1 gelas. Lalu saya kocok sampai tercampur betul. Lalu saya minum. Ya, begitu tidak aja. Tidak rasa apa-apa ini. Sederhana. Biasa aja. Oke. Jadi cara makai serbuknya untuk pemakaian dalam atau diminum ya cuma dicampur begitu saja, cuma yang seperti minum kopi ya. Cuma bedanya mungkin ini bubuknya sangat halus, jadi kalau langsung dicampurkan semua ya diminum ya. Mungkin kalau langsung dicampurkan airnya sekaligus dia bisa terbang gitu, jadi makanya sedikit demi sedikit di awalnya. Oke. Nah, selain itu pemakaian dengan serbuk atau bubuk ya, ada juga pemakaian luar. Jadi pemakaian luar itu gampangnya itu kita buat seperti pasta ya, dicampur dengan air seperti pasta, atau campur dengan tepung juga ya supaya lebih seperti pasta dia, baru dioleskan. Gitu. Jadi gampang ya. Oke, nah berikutnya ini kita mau dengar pengalaman memakai arang ya, kesembuhan ya, kesaksian pengguna bentar ya. Kesembuhan dengan arang aktif. Ini saya dapat dari Andri ya. Mungkin bisa apa yang bisa disampaikan dari siapa ini apa? Sebelum mungkin kita putar itu kesaksiannya. Mungkin ada tambahan dulu. Halo, kedengeran ya? Kecil suaranya, ya tapi bolehlah. Kecil. Jadi ini adalah kesaksian dari kakak saya sendiri. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa dia memiliki keluhan. Sampai pada satu ketika dia kelihatan sangat pendiam lah begitu. Lalu saya tanya, kenapa seperti banyak pikiran? Lalu dia bilang, saya bermasalah dengan saya punya payudara begitu. Saya tanya, lalu sudah pergi ke dokter? Dia bilang sudah, tapi dia takut
Dia bilang gitu, dia takut. Dan pada saat itu saya berpikir selain untuk menenangkan dia, saya bilang, ayo kita periksa. Jadi kami waktu itu sepakat, saya telepon teman saya, kebetulan teman saya juga dia adalah dari health medical ya, um, apa Tenaga natural ya, nakes. natural medical gitu. Oh. Jadi saya coba kontak, terus ayah bawa saja ke sini. Jadi sama dia lihat dan dia memang kebetulan dia punya rumah sehat lah seperti sanitarium begitu. Dia mengobati pasien-pasiennya dengan obat-obatan alami dan salah satunya adalah arang ini. Jadi waktu saya bawa dia ke sana, memang teman saya bilang bahwa oh ini seperti gejala kanker begitu. Lalu segera pada saat itu kita berdoa, lalu dia bikin tapal arang, itu dia bikin dan dia kasih tahu caranya, dicampur dengan lidah buaya, lalu dibikin tapal dan disuruh minum juga. Dan saya juga setelah saya tanya, setelah lama baru saya di Medan ini saya tanya gimana perkembangannya, ternyata puji Tuhan lukanya itu sudah tidak ada. Jadi inilah kesaksian dari kakak saya sendiri yang merasakan khasiat daripada arang ini untuk pengobatannya. Oke, terima kasih. Nah, mari kita dengarkan ya rekamannya karena sudah kami dapatkan rekamannya. Saya termasuk pengguna arang aktif atau charcoal pada saat saya mengalami kelainan pada payudara saya, terutama di bagian puting. Gejala awalnya 1 hari penuh, tanda tandanya puting saya terasa gatal yang luar biasa. Lama-kelamaan tumbuh seperti semacam jerawat dan membesar, mengandung nanah. Pada saat saya bawa ke dokter, dokter bilang ini semacam tumor, tapi sepertinya jinak. Karena ketiak saya semua diperiksa tidak ada benjolan yang lain. Setelah disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Advent pada saat itu di klinik dokter, dan saya minta dirujuk ke rumah sakit Advent. Surat sudah dibuat sama dokter. Dokter menyarankan untuk biopsi. Tapi beruntungnya adik saya, Andri Yuswanti, mengetahui pengobatan secara herbal. Dan sebelum saya datang ke rumah sakit, dia membawa saya ke sebuah klinik yang dikelola oleh Advent dan menggunakan pengobatan charcoal. Dari situ saya dites, ternyata sepertinya untuk ke arah kanker itu masih belum. Jadi pengobatan awal saya diberi charcoal. Itu betul-betul saya merasakan bagaimana charcoal itu bekerja seperti menyerap semua nanah yang ada di puting saya. Yang tadinya bengkak dalam waktu 10 jam itu setiap saya ganti charcoal dia mengempis. Dan benar-benar saya merasakan seperti dia menyerap, terasa sekali gitu. Dan saya ternyata benjolan saya itu tidak langsung sembuh. Mengempis, tapi nanti muncul lagi. Nah, setiap muncul, entah itu sebulan sekali, di saat mungkin ada yang mengatakan itu faktor hormonal. Jadi saya perhatikan setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali, terlebih kalau saya merasa stres, capek gitu, dia muncul. Dia muncul dan saya selalu sedia charcoal. Saya gunakan itu sampai terakhir di tahun 2019.
saya menggunakan charcoal. Setiap numbuh apabila itu saya perlu perawatan dengan charcoal, saya menggunakannya. Nah, saya merasakan sekali manfaat charcoal dan saya akhirnya terlepas dari masalah-masalah di rumah sakit yang saya sangat tidak suka lihat jarum suntik, apalagi diinfus, apalagi masuk ruang operasi. Saya membayangkannya waktu harus biopsi, harus tes ini, tes itu. Ya saya sudah paranoid, sudah takut kalau saya harus dioperasi. Wah ini kanker, wah ini, wah ini. Ternyata puji Tuhan, haleluya, dengan charcoal bisa sembuh. Sampai sekarang, puji Tuhan tidak ada masalah lagi dan saya bisa kembali normal. Organ tubuh saya, terutama di puting saya, di payudara saya sudah membaik dan sudah kembali normal. Dan ternyata perlu perawatannya sekitar 2 tahun dari serangan pertama sampai betul-betul aman di badan saya, hilang gitu. Itulah kesaksian saya sangat terbantu dengan charcoal luar biasa. Sangat-sangat membantu dari segi pengobatan, biaya, waktu, terutama ini masalah kesehatan. Jadi dengan charcoal saya benar-benar bisa mandiri dalam mengobati, merawat, dan saya betul-betul terbantu dalam segala segi. Terima kasih charcoal Tuhan sudah perkenalkan saya dengan charcoal dan saya selalu menyediakannya itu bila untuk pengobatan yang lain dan saya berharap saya tetap sehat. Terima kasih, itulah kesaksian saya saat menggunakan charcoal. Ya, begitu ya, luar biasa ya. Bahan yang sederhana ya, sederhana dan nggak ada mereknya ya, kan tadi nggak disebut ya mereknya. Biasanya kan kalau orang kasih testimoni ada mereknya ya. Merek dagang gitu. Jadi untuk jualan ini enggak, ini bahan yang sederhana. Di acara yang lalu juga kita udah dengar ya, mau kalau di daerah gitu mau buat sendiri juga bahkan bisa juga gitu, walaupun repot ya, tapi bisa juga. Jadi luar biasa, bersyukur ya bisa disembuhkan walaupun membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu itu biasa karena ya kalau kita sakit kita harus sabar, memang harus sabar ya. Katanya butuh 2 Ke tahun. dokter juga kan perlu waktu. Iya, dan nggak gampang juga di rumah sakit juga nggak gampang sembuhnya. Gitu. Dan ini dari mulai yang sederhana seperti gatal-gatal, luka, sampai yang seperti ini ya. Saya membayangkan aja udah merasa ini ngeri gitu loh, membayangkannya saja, apalagi yang mengalaminya ya. Kondisinya walaupun tadi disebutkan belum kanker, tapi tumor itu ya bisa dikatakan satu langkah ya sebelum dia mengganas ya. Oke. Gimana, Gri? Ada tambahan? Kedengeran ya? Oh, agak Masalahnya putus-putus. selalu ya. Jadi memang waktu saya dengar itu ya saya senang sekali. Sekali lagi ya, arang itu menjadi solusi buat kakak saya sendiri gitu. Jadi dia yang awalnya juga dia berpikir tadinya bakal sembuh nggak sih gitu ya. Tapi dengan dia setia, walaupun mau untuk terus menggunakannya, ya 10 jam itu udah menjadi sebuah bukti sih buat dia untuk terus dia menggunakan itu. Gitu. Jadi Iya, bisa dalam ya, waktu segitu bisa ini ya, bisa apa namanya? ya
dengan 10 jam tiba-tiba Hmm. bengkaknya hilang, kemudian Hmm. iritasinya juga berkurang, dan nanah yang tadinya kan itu, bayangkan saja, sangat menakutkan bagi seorang wanita ketika payudaranya itu bisa ada nanah gitu. Itu benar-benar menakutkan gitu. Tapi ya setelah 10 jam itu semua bisa diatasi, tinggal periodiknya ya, ketika dia akan muncul kembali ya dia tetap menggunakan itu dan pada akhirnya bisa sembuh dengan baik. Ya. Dan kita kembali perlu mengingat ya, mengapa tadi dikatakan saat lagi stres dia muncul lagi. Ya, betul. Kalau kita perlu ingat bahwa memang badan itu, kita memakai arang itu bukan arangnya yang membasmi penyakit ya, tapi badan itu yang menyembuhkan diri sendiri. Makanya sangat tergantung dengan ya badan kita itu sendiri juga gitu. Arang itu hanya membantu, walaupun bisa dikatakan dalam tanda kutip ajaib ya, ajaib, tapi dia hanya membantu. Jadi selebihnya badan itu sendiri yang menyembuhkan. Makanya kalau lagi stres, lagi lemah, ya penyakit itu bisa muncul lagi. Jadi kita perlu tetap kita perlu bukan dikombinasikan ya, istilahnya kita perlu jaga gitu ya kondisi badannya, perlu jaga, jangan banyak pikiran ya, makan yang baik, berolahraga, matahari ya, air yang jernih, yang bersih dan lain sebagainya. Oke, kesaksian yang luar biasa bagi yang kembali saya sampaikan, bagi yang mungkin baru join atau baru lihat, bisa nanti lihat rekamannya di Facebook ya, dan juga di YouTube. Semoga ini menjadi informasi yang berguna ya, sebagai referensi. Jadi kesaksian ini memang sifatnya anekdotal ya. Anekdotal itu artinya ya satu orang sembuh bukan berarti semua orang sembuh gitu, tapi sudah banyak yang kita tampilkan di acara ini, sudah banyak ya. Itu bisa menjadi referensi bagi yang ingin mencoba gitu, bagaimana khasiat arang itu bagi kesembuhannya. Oke. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Karena Iya, udah banyak iya, buktinya. betul. Dan nggak ada efek sampingannya kan? Betul. Dan nggak ada efek sampingan, jadi mau dicoba dengan mudah bisa dicoba. Gitu. Oke, gampang didapat. Oke, kalau gitu terima kasih sudah kurang lebih materi hari ini kita sudah sampaikan dan sudah waktunya hampir setengah jam ya. Semoga menjadi manfaat dan kita ketemu lagi di acara yang berikutnya. Terima kasih, Dri. Terima kasih rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi. Yuk, bye-bye. Salam sehat.